Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Guru terdengar jelas, anak-anak? Alhamdulillah jelas, Guru. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu untuk dapat bergabung bersama-sama dalam agenda motivasi kelas 6 semangat untuk meraih prestasi terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan semoga kita nanti termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, pagi ini telah bergabung bersama kita Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi 1 dan Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi 2. Sebelum nanti acara kita mulai, kita nanti akan bertadarus dulu bersama-sama. Sebelum nanti masuk ke acara inti, kita akan tadarus dulu ya. Nah, tadarus kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Wimbo Baskoro. Kepada beliau, Ustadz Wimbo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru ulangi ya, yang lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang berbahagia, kita kembali dengan Pak Guru. Kali ini kita tadarus ya, sudah lama sekali kita tidak tilawah Quran bersama-sama. Kita baca surat Al-Insyirah dan At-Tin. Bisa disiapkan Al-Qur'annya, boleh hafalan juga nggak apa-apa. Tapi sebelumnya diawali dengan surat Al-Fatihah. Pak Guru membaca terlebih dahulu, kemudian setelah itu anak-anakku semuanya mengikuti apa yang Pak Guru baca. Begitu ya? Baik, kita mulai. Kita membaca dengan menggunakan irama nahawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya surat Al-Insyirah. Ikuti setelah Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Semuanya. Wattini wazzaitun. Wa sinin. Wa sinin. Wa hadal baladil amin. Wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sekian, terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wimbo Baskoro yang telah memimpin tadarus kita pada pagi hari ini. Semoga pahala Allah melimpah pada semua yang turut serta membaca surat yang dibaca pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya anak-anak, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Sofyan SSI MPD. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Anis, ini dari rumah ya. Kemudian yang saya hormati Bapak narasumber motivator Mas Rio Handoko. Nah, Bapak Ibu guru kelas 6 dan tentunya yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Sokonandi. Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan insya Allah kita dalam lindungan Allah bisa melaksanakan ya. Saat ini alhamdulillah bisa tatap muka walaupun secara virtual. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka virtual nanti dalam rangka motivasi untuk anak-anak semua, untuk kita semua agar senantiasa semangat, agar senantiasa tetap ya sehat selalu dalam pandemi ini, sehingga nanti mampu melaksanakan ya agenda-agenda sekolah yang sudah direncanakan. Maka terima kasih atas berkenannya narasumber kita, Mas Rio Handoko, yang nanti akan memberikan motivasi. Oke, anak-anakku, karena Pak Sofyan dengan Bu Anis juga baru kali ini tatap muka dengan anak-anak, selama ini tatap muka dengan orang tua, Bapak Ibu kamu, ya alhamdulillah sudah berjalan, tapi dengan anak-anak baru kali ini. Pesan Bapak pada anak-anak, ini tetap menjaga kesehatan. Ya. Kondisi saat ini belum memungkinkan anak-anak harus masuk di sekolah, tatap muka belum memungkinkan. Termasuk konsultasi juga belum memungkinkan, ya, sehingga pembelajaran murni sekarang masih harus jarak jauh, harus dari rumah. Maka tetap sabar, semangat, dan jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa makannya, ya. Kalau sempat berolahraga, ya, jangan terlalu banyak bubuk, ya, atau jangan terlalu banyak main game, HP, dan lain-lain. Jadi diimbangkan antara ya, bermain, beristirahat, ya, berekreasi, kemudian juga belajar. Ya. Jangan sampai nanti terlalu banyak game, HP yang justru nanti kurang bagus. Ya. Oke, jadi tolong belajarnya tetap dijaga. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kelas 6 ini tetap mau tidak mau adalah penentu dari anak-anak belajar selama 6 tahun ini. Ditentukan sukses tidaknya di kelas 6. Maka ya, motivasi ini harus senantiasa dijaga. Ya, jangan pernah ngelukro, jangan pernah putus asa. Kondisi kayak apapun harus kita manfaatkan, kita syukuri. Yang terdekat, ya, itu besok pagi kan insya Allah akan melaksanakan TPM yang dari dinas, yang kemarin tertunda. Nah, besok pagi, ini tolong bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Nanti orang tua kamu atau Bapak Ibu nanti mengambil soal ke sekolah, akan kita atur, kemudian membawa pulang dengan membawa LJK dan lembar soalnya untuk dikerjakan di rumah kurang lebih selama 2 jam. Nah,
tolong selama mengerjakan usahakan diefisiensikan waktunya, dan dicukup-cukupkan waktunya. Ya, jangan sampai 2 jam ini nanti tidak rampung. Jadi tolong 2 jam usahakan sudah rampung. Syukur-syukur sebelum 2 jam sudah dikoreksi. LJK-nya ya, mengisinya yang bagus. Kemarin alhamdulillah dalam latihan sudah mulai bagus. Latihan pertama pengisian LJK masih banyak kekurangan. Latihan kedua sudah lumayan bagus. Nah, besok itu dinas. Sehingga LJK-nya juga harus terisi dengan lengkap. Baik identitas, nama, kemudian nomor, kemudian lembar pilihan dalam masing-masing soal itu tolong disilang dengan baik, dengan benar. Setelah itu orang tua nanti mengumpulkan kembali ke sekolah. Sudah ada jadwalnya yang sudah diedarkan, sehingga harapan kita 3 hari ini bisa terlaksana dengan bagus. Ya, anak-anak tetap semangat walaupun mengerjakan dari rumah. Ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anak-anak dalam menghadapi nanti yang sungguh-sungguhnya itu namanya ASPD. Asesmen Standar Pendidikan Daerah. Nanti akan terlaksana di tanggal 5 sampai 7 April. Nah, untuk mempersiapkan itu ada latihan TPM seperti besok itu dari dinas. Nanti TPM kedua dari dinas masih ada tanggal 23 sampai 25 Maret, tapi pakai daring, jadi pakai Google Form. Kemudian yang dari majelis nanti juga ada tanggal 16 sampai 18 Maret. Jadi 3 kali latihan di luar yang dari sekolah. Nah, nanti harapannya tanggal 5 sampai 7 April ASPD yang benar-benar anak-anak sudah siap. Sehingga nilainya harapannya kita doakan semuanya adalah bagus. Sehingga bisa digunakan untuk bekal melanjutkan ke SMP. Bisa milih yang bagus sekolahnya. Ini harapan kita semuanya bisa sukses. Oke, begitu sambutan saya. Sekali lagi, kondisi pandemi tidak boleh putus asa. Kita tetap semangat, kita tetap menjaga kesehatan, tetap belajar. Bapak doakan semuanya dalam lindungan Allah. Kemudian besok insya Allah anak-anak sukses semuanya. Ya, begitu saja ya. Selamat untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih narasumber kita, Mas Rio Handoko. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi pada anak-anak. Dan selamat untuk anakku semua. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sofyan MPD yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya ada pesan-pesan dari Ibu Kepala Sekolah yang hari ini sudah ikut bergabung bersama kita, kepada Ibu Anis Sofiah, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Sri. Apakah suara saya sangat jelas didengar ya? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru, Pak Sofyan khususnya yang ada di studio di Muhammadiyah Sakonandi yang kami hormati, narasumber kita, motivator kita, Mas Rio Handoko, Bapak Ibu guru kelas 6 yang kami banggakan, dan tentunya anak-anak SD Muhammadiyah Sakonandi kelas 6 yang senantiasa dimuliakan Allah,
Ibu senang sekali walaupun hari ini kita kali pertama berjumpa virtual dan kali pertama saya mendengar tadi ya lewat anak-anak menjawab salam sebuah sesuatu banget buat Bu Anis ya. Karena hampir 1 tahun ini tiba-tiba saja kalian sudah hampir lulus padahal belum pernah bertemu selama di kelas 6 ini. Anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan, anak-anak harus percaya diri dan penuh dengan motivasi, apapun kondisinya kita harus melalui fase-fase ini anak-anak, karena memang syarat kelulusan anak-anak harus mengerjakan ASDP dan ujian sekolah. Jadi nanti mulai awal Maret ini, bukan awal Maret ya, Februari kemarin sudah ada TPM internal, kemudian nanti mulai besok kita ada TPM lagi dari dinas yang daring, kemudian luring, sampai itu akan anak lalui sampai tanggal 3 Mei ya, itu adalah ujian kelulusan sekolah. Nah, ini bukan sesuatu yang membuat kamu stres, enggak, lakukan aja dengan semangat, percaya diri, tentunya dengan yang bersungguh-sungguh, karena manjadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia yang akan sukses atau menuai hasilnya yang terbaik. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu hanya berpesan perjalanan kalian di SD tahap pertama pendidikan dasar yaitu selama 6 tahun itu ini adalah akhir perjalanan kalian. Harapannya 6 tahun ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada banyak hal yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, baik bekal ilmu umum, bekal agama, itu bisa bermanfaat kelak untuk anak-anak. Dan harapannya 6 tahun ini kamu bayangkan setiap hari Bapak Ibumu, Papa Mama mengantar kamu ke sekolah, berangkat pagi, menyiapkan semua kebutuhanmu dari mulai seragam, sarapan, kemudian diantar ke sekolah, harapannya anak-anak menjadi anak yang sukses. Itu coba kamu bayangkan lelahnya orang tua kalian, tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menjadikan anaknya anak yang soleh solehah. Nah, anak soleh solehah itu anak-anak, coba tunjukkan semangat kamu di akhir perjalanan kamu di kelas 6 ini dengan prestasi yang terbaik, karena di kelas 6 ini tentunya orang tua, kalau ibaratnya orang tua lagi menanam, itu lagi sedang menunggu buahnya. Nah, begitu ya. Jadi harapannya perjalanan kamu di SD ini nanti ending yang manis, buah yang membanggakan, sebuah prestasi yang luar biasa, dan ini tentunya orang tua kamu, saya yakin seperti Bu Anis sebagai orang tua kamu di sekolah juga akan sangat bangga. Yang pertama kali adalah tetap junjung kejujuran, karena TPM ini bukan bukan dibutuhkan hasilnya yang sebagus apa tidak anak-anak sebetulnya. Tapi TPM ini dibutuhkan dinas untuk mengukur kemampuan kamu selama ini secara virtual itu, selama PJJ itu anak-anak sudah berapa jauh belajarnya. Nah, khawatirnya ketika anak-anak TPM itu tidak jujur atau memakai orang lain untuk mengerjakan, itu besok justru bisa berakibat tidak baik pada kualitas soal ASDP, karena ini memang mengukur seberapa jauh kemampuan anak-anak di rumah. Semakin ketika anak-anak banyak tidak jujur, ternyata hasil PM-nya bagus, itu juga akan besok mempersulit anak-anak sendiri ketika ASDP, karena ASDP memang harus hasil murni yang dikerjakan anak-anak besok di sekolah, begitu ya. Jadi dikerjakan sesuai kemampuan kamu, junjung kejujuran, begitu ya anak-anak ya. Ibu sampaikan sekali lagi, tetap jaga kesehatan sampai Mei. Yang selama ini masih banyak porsi main HP, karena sekarang kan mainnya pada beralih ke HP semua ya, karena dikurangi bermain di luar. Mohon betul-betul anak-anak manage dengan baik, banyaklah belajar soal-soal yang mungkin juga bisa dipelajari di HP, begitu ya. Di save energinya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah memudahkan semua ikhtiar anak-anak. Saya yakin ketika anak-anak sudah berusaha maksimal, berdoa yang maksimal, tetap gantungkan sholat kepada Allah,
tidak hanya sholat wajib, tapi sholat-sholat sunnahnya, seperti sholat tahajud, sholat duha, kemudian tilawah Quran. Saya yakin ketika kalian mengadahkan kedua tanganmu meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah menolak doa-doamu. Satu lagi, tadi Bu Anis, banyak beristighfar karena beristighfar, insya Allah Allah akan tidak akan menunda apa yang menjadi hajat anak tersebut. Sampaikan kepada dua orang tua, salam ibu dan ibu guru di sekolah. Kami sangat bangga memiliki kalian anak kelas 6 SD Muhammadiyah Sakonandi. Semoga cita-cita kalian tercapai, SMP yang diinginkan juga tercapai. Sukses selalu untuk anak-anak. Sekian dari Ibu Albiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anis Rofiah yang telah memberikan pesan-pesannya pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, mari kita masuk ke acara inti kita, motivasi dari Kak Rio Handoko. Sebelumnya Bu Guru bacakan dulu kurikulum vitae-nya Kak Rio. Nama lengkap beliau adalah Rio Tri Handoko, tempat tanggal lahirnya yaitu Cilacap, 17 Desember 1994. Agama Islam, alamatnya di Jatirejo, RT 004, RW 022, Sendangadi, Melati, Sleman. Hobinya membahagiakan orang lain. Menyenangkan ya hobinya, membahagiakan orang lain. Kemudian pekerjaan beliau adalah wirausaha. Moto hidupnya adalah kebahagiaan adalah tatkala kita mampu menjadi sebab kebahagiaan orang lain. SD-nya beliau di SDN Bulu Payung 01, SMP-nya di SMP Negeri 1 Patimuan, kemudian SMA-nya di SMA 1 Cilacap, dan perguruan tinggi beliau ada di UNY. Lewat organisasinya adalah beliau masuk Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian UKMF Al-Huda, FBS, kemudian Gula Community, komunitas film ini, kemudian Center of Excellence Student di Jogja, Direktur Center of Excellence Student sampai 2016, dan sampai saat ini beliau masih sebagai founder dan pembina B+ Academy atau Sekolah Public Speaking. Kemudian penghargaan dan pengalaman akademiknya banyak sekali ini. Nggak usah dibacakan satu-satu, nanti terlalu banyak. Karena terlalu banyak. Beliau ini punya pengalaman untuk mengisi workshop dan lain-lain itu ada banyak sekali. Kemudian kalau ada yang tanya status, katanya statusnya OTW. OTW menikah. OTW banter banget jadi ini. OTW menikah, dan nanti bisa berkenalan langsung dengan beliau ya. Kepada Kak Rio Handoko, kami persilakan. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Saya itu selalu grogi Ibu. Ini sambil ada TikTok nggak apa-apa ya Ibu ya? Suaranya agak kurang keras. Oke. Sudah kedengaran jelas? Ya. Oke. Jadi gini, adik-adik semuanya, yang jelas saya itu selalu grogi kalau mau berbicara di depan banyak orang. Ya. Tetapi kalau saya grogi itu tolong jangan salahkan saya, ya, adik-adik. Kalau saya grogi itu, tolong jangan salahkan saya, karena ada dua sebab grogi. Yang pertama adalah ketika saya berhadapan dengan orang yang menakutkan, dan yang kedua adalah ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang istimewa. Tetapi sepertinya hari ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang nomor 2, yaitu sosok-sosok yang istimewa, yang insya Allah akan menjadi calon pemimpin bangsa. Nih. Oke ya, adik-adik semuanya, terima kasih. Yang jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Ibu dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi. Yang kami hormati juga tadi Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin untuk menyampaikan, saya di sini mungkin lebih tepatnya sebagai pembelajar juga ya. Jadi adik-adik semuanya, saya mohon izin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf kalau nggak salah tadi saya mendengarnya seperti itu ya. Dan juga Bapak Ibu, guru atau Ustadz dan Ustazah, saya mohon izin, mohon didoakan untuk belajar bersama dengan adik-adik di sini. Siap belajar ya adik-adik semuanya, kita belajar bersama ya? Ya. Oh. Ya, siap ya? Oke. Jadi kita belajar bersama, jadi kalau dikatakan motivator, sepertinya nggak pas ya, sepertinya nggak pas, karena sifatnya kenapa? Mau sampai kapanpun, pada akhirnya Kak Rio dengan usia seperti sekarang, katakanlah 25-an atau 26, dengan adik-adik yang usianya sekarang 12 tahun ya? Ya. Pada akhirnya usia kita 12 tahun, usia... Oh iya, 12, 11 gitu kan ya. Lalu Kak Rio 26 gitu kan, menjelang 26 gitu kan ya. Itu adalah usia-usia yang pada akhir 26 atau 27 ya. Itu adalah pada akhirnya kita tetap harus belajar ya. Maka mungkin kalau dikatakan motivator itu sepertinya belum gitu kan ya. Karena siapapun itu harus terus belajar. Sampai dengan kapan? Sampai dengan kita menuju pada kuburan. Nah itu kita sudah nggak bisa belajar lagi. Kayak gitu ya. Oke, kawan-kawan semuanya. Nah, adik-adik semuanya, mohon izin ya, sekali lagi Kak Rio mohon izin untuk belajar bersama adik-adik di sini. Untuk belajar apa? Untuk belajar melihat semangatnya adik-adik ya. Karena kita punya cita-cita, kita punya sesuatu yang besar gitu kan ya. Makanya saya akan belajar. Oke, diizinkan? Ya. Diizinkan ya? Iya. Iya, gitu kan ya. Biasa kalau di ini mode-modenya ada yang mungkin. Oke, sebentar. Ambil ini ya. Oke, Kak Rio mohon izin untuk share ini ya, PowerPoint ya. Oke, kawan-kawan semua. Kita sini dulu. Ya, ini Kak Rio ya. Kak Rio sama sebagaimana adik-adik SD Muhammadiyah Sokonandi. Apa itu? Siapa itu? Adalah pembelajar. Kak Rio yang usianya 26 dan adik-adik yang usianya 11, 12 atau mungkin 13 atau bahkan 10 itu sama-sama belajar. Meskipun kita beda usia, tetapi kita memiliki kesamaan. Apa itu? Sama-sama pembelajar. Dan dengan kondisi sekarang dari 2020 awal sampai dengan 2021 sekarang, 2021 awal, kita ternyata belajar di mana? Belajar di online. Iya nggak sih? Ya, kita belajar di online. Tapi sebelumnya, Kak Rio pernah belajar di mana aja? Sekilas aja ya. Kayaknya nggak terlalu penting juga sebenarnya. Ya karena pernah belajar di Universitas Pekalongan. Ya ini pernah belajar di sini ya. Di Universitas Pekalongan. Saat itu bersama Kak Yana, itu presenter Metro TV. Oke. Oke, terus ini sekilas saja. Kak Rio juga suka belajar dengan adik-adik. Saat itu kalau nggak salah ini adik-adik TK, ini usianya saat itu ada berapa ya? Ada sekitar 50 sampai 100-an. Jadi belajar menggambar saat itu. Kak Rio juga pernah belajar nih saat itu di mana? Di GOR. Ini di GOR-nya SMP IT Ihsanul Fikri, Magelang. Pernah belajar di situ juga. Itu saat itu ada kakak SMP sama SMA, ada sekitar 800-an belajar ya. Nah, Kak Rio juga pernah belajar saat itu di UI ya, Universitas Indonesia. Saat itu diminta untuk sharing ini di sini, Kak Rio. Ya itu kurs sekilas tentang Kak Rio ya. Belajar. Nah hari ini Kak Rio belajar dengan siapa? Belajar dengan SD Muhammadiyah Sokonandi. Nah kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya, tapi ternyata saat kita belajar itu apalagi di dunia online itu banyak apa ya bahasanya, banyak ini enggak sih Dek, mengalami apa ya, bahasa sederhananya mengalami naik turun dinamika semangat yang naik turun, iya enggak?
Semangatnya naik turun nggak, Dek? Ya, Kak. Ya. Iya. Apalagi online ya. Kita sudah kangen. Siapa yang sudah kangen sama temennya? Aku. Karena sahabatku. Oh, kangen banget ya. Karena biasanya makan di kantin bareng gitu kan ya. Belajar bareng di perpustakaan. Tapi sekarang kita semuanya serba online, serba layar kaca. Istilahnya kita lihat wajahnya, kita lihat senyumnya, tetapi tidak bisa, kalau yang sesama putri tidak bisa bersalaman, gitu kan ya. Sesama putra juga tidak bisa saling berpelukan, saling kasih semangat, gitu ya. Nah, kita ya kangen ya. Di dunia peronlinean ini membuat kita kangen, sedih gitu kan ya. Tetapi sekali lagi, sedih itu boleh, tapi cukup sebentar saja. Berikutnya tersenyum gitu kan ya. Meskipun Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan jarak yang berbeda. Karena sekali lagi kita harus menyadari bahwa ini adalah qadarullah, kehendaknya Allah dengan adanya pandemi ini. Tetap harus kita syukuri ya. Kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Ya, bersyukur dan bersabar. Karena bersyukur bersabar itu ibarat, tanda kutip ya, itu ibarat micin. Tahu micin nggak ya? Kita tapi nggak boleh micin. Micin itu melezatkan makanan ya. Kalau syukur dan sabar itu melezatkan keadaan. Jadi kita harus tetap syukur dan sabar biar tetap bahagia. Meskipun kita kangen sama teman-teman dan tidak bisa bertemu secara langsung ya. Oke, ternyata saat kita belajar di dunia daring, di dunia peronlinean, kita akan mengalami seperti ini. Siapa yang mengalami seperti ini? Kak Rio mengalami. Saya. Ada? Saya. Ya, Kak Rio seperti ini ya. Kak Rio juga. Artinya Kak Rio, usia Kak Rio tapi Kak Rio juga masih harus belajar. Dan ketika belajar misalkan diminta oleh mentor Kak Rio, ayo kita belajar, di sini ada kajian misalkan ya. Ya ikut gitu kan, tapi lama-lama tidur gitu kan ya. Tapi dan itu terjadi ternyata yang mengalami, mohon maaf ya, yang mengalami kelelahan atau males dalam dunia peronlinean itu bukan cuma adik-adik, Kak Rio juga yang usianya seperti ini. Ternyata Kak Rio juga mengalami seperti ini. Kenapa ya? Kira-kira ada tahu sebabnya? Mungkin ada yang mau sharing? Kenapa sih kita mudah capek kalau belajar online gitu kan? Ada yang sharing? Siapa? Ayo. Bosan. Bosan. Oke, apalagi? Karena selalu sering lihat layar. Sering lihat layar jadi matanya mudah capek ya? Jenuh, Terus Kak. apa lagi? Jenuh. Kurang Jenuh, menarik. iya sih. Kurang menarik. Terus apa lagi? Apa? Cuman nggak ada yang ngajarin. Sosial. Nggak ada yang ngajarin. Terus apa lagi? Nggak ada jam kos. Efek Nggak sosial. ada. Oh, nggak ada efek sosial. Jadi kita nggak bisa langsung disemangati ya. Iya sih, Kak Rio juga gitu. Apalagi kalau belajar sendiri, ya Allah. Biasanya kan kalau kita belajar rame-rame, ngantuk terus sama ibu bapak ibu guru dibangunin kayak gitu kan ya, terus disuruh cuci muka ya. Sekarang nggak ada yang ngingetin gitu ya. Tetapi sebenarnya kan mungkin bapak ibu ada ya di rumah, mama papa, ayah bunda, atau abi dan umi di rumah biasanya ngingetin toh? Kerja. Atau kerja, oh iya ya, ada yang kerja. Tapi pada akhirnya kita tetap melewati fase ini ya, kita melewati tahapan ini. Ya kita belajar online ya kayak gini ya. Nah, ini menjadi sebuah keunikan, kelucuan yang harus kita nikmati juga ya. Oke. Pernah nggak kuotanya sekarat, kuotanya habis gitu kan ya? Sedangkan tugas harus ngumpulin. Ada ya? Aku pakai wifi. Oh, pakai wifi kan? Pernah Ini kuotanya habis itu buat mainan Bisa apa ini? nangis. Apakah buat main game atau memang buat belajar? Oh, Saitama. Nah itu dia masalahnya. Kak Ri juga kadang kayak gitu. Sebenarnya untuk belajar gimana? Kalau aku yang buat belajarnya tuh pakai kuota, tapi kalau semisal buat main gitu pakainya wifi. Oh iya. Nah itu dia. Kadang porsi buat mainnya tuh lebih besar ya, katakan ada 100%, lebih dari 50% atau bahkan 80% untuk main, 20%-nya untuk belajar. Siapa yang kayak gitu? Aku.
Saya. Ya. Aku. Aku. Ya. Haha. Karyo juga kayak gitu Enjoy. ternyata. Karyo juga kadang ya kita sebagai kadang suka nonton YouTube, nonton hiburan dan sebagainya gitu kan ya, kita kadang nggak sadar main Instagram, scroll TikTok gitu kan ya. Aduh ya Allah, godaannya besar banget sebagai pembelajar. Seperti itu ya, benar ya? Nggak punya TikTok sama nggak punya TikTok. Bagus. Punya TikTok. Titik. Ya, pokoknya mainan sosial media ya. Aku nggak pernah pakai sosmed lagi. Nah, bagus kalau nggak pakai sosmed lagi. Artinya kita fokus untuk belajar gitu kan ya. Nah, oke. Siapa yang bikin sakit kepala tugas-tugas gitu kan ya? Iya, Kak Ria juga sampai pusing ya. Kalau Kak Ria mungkin tugas kerjaan Kak Ria semalam Kak Ria itu sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 terlalu relate banget. Relate ya? Ini kalian banget ya? Siapa yang pusing gara-gara tugas? Emot kita tuh kayak gini ya, kalau di kartun ya nangis ya. Ya. Tapi iya, Kak Rio juga. Semalam kadang garap tugas ada kerjaan gitu ya. Ya ada kerjaan ini karena Kak Rio kan sekarang lagi garap semacam film deh dengan teman-teman gitu kan ya, film web series. Jadi insya Allah itu film Islami gitu kan ya. Dan semalam tuh rapat di Bantul itu sampai jam 10:30 kalau nggak salah. Terus pulang itu sampai karena Bantul ke Palagan itu sekitar ya 45 menit sampai 1 jam. Jadi sampai rumah itu sekitar jam 11:30 atau jam 12 sana. Jadi terus akan ada tugas gitu kan ya, kita harus nggarap ini itu sampai jam 2 kalau nggak salah semalam itu Dek. Masya Allah itu kan. Dan pusing gitu kan ya Allah, Kak Rio juga pusing ya Allah itu kan. Ternyata ya Kak Rio juga mengalami pusing juga, sakit kepala, nyut-nyutan gitu kan ya. Tetapi satu hal lagi, prinsip yang pertama yang kita harus sampaikan sekarang adalah pada diri kita, hey Rio, hey Anissa, di siapa lagi? Ada Nisa, ada Keisha, ada banyak ya Kak Rio, mohon maaf nggak lihat semua. Ada teman-teman di sini. Hey, kita katakan pada diri kita, hey, kita harus bersabar, kita harus bersyukur. Karena tadi sabar dan syukur itu membuat keadaannya jadi rasa nikmat. Gitu deh. Jadi prinsip yang pertama adalah kita mau menerima ya. Adik-adik tuh mau menerima. Ibaratnya ada hujan. Hujan pernah nggak teman-teman mau bepergian ya? Teman-teman mau bepergian, tapi tiba-tiba hujan. Seneng nggak? Tidak. Tidak. Kebahagiaan kita menjadi hilang ya. Iya. Tapi coba bayangkan kalau ada hujan, tapi tetap, ya hujan. Jadi kita tetap alihkan pikiran kita untuk, wow, hujan. Jadi tetap semangat. Hujan enak. Iya, jadi kita melihat posisinya itu dari sisi yang positifnya, kayak gitu. Itulah bagaimana pentingnya kita bersyukur dan bersabar. Jadi melihatnya itu positifnya. Misalkan, ya dengan adanya, pokoknya kita perlu menikmati lah. Sarannya dengan syukur dan sabar. Nah, kawan-kawan semuanya, poin pertama yang tadi Kak Rio ingin sampaikan adalah Kak Rio dan juga adik-adik di sini ternyata adalah seorang pembelajar. Tetapi ternyata Kak Rio dan juga adik-adik di sini mengalami fase yang sama. Apa itu? Godaan, hambatan, kemalasan di dalam proses belajar. Apalagi di dalam proses yang serba online, serba virtual, ya Allah, males banget gitu kan ya. Itu Kak Rio mengalami itu gitu kan ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan terus berada pada godaan itu ataukah apa kita akan terus berada pada kemalasan itu? Pertanyaannya. Ya enggak? Karena kita lanjutkan ya. Nah, pada akhirnya kemalasan itu, ya udahlah jurus terakhir tidur ya. Mati. Bisa nggak? Jurus terakhir kan tidur ya. Nah, tadi pertanyaannya apakah kita akan terus kayak gini terus? Apakah kita akan terus menyerah dengan keadaan? Apakah kita akan terus-terusan malas-malesan? Apakah kita akan terus-terusan akhirnya
udahlah, saya nggak mau garap tugas, udahlah, aku nggak mau belajar. Ya karena virtual, karena semuanya serba terbatas. Apakah kita akan seperti itu terus? Itu menjadi pertanyaan buat Kak Rio dan juga buat adik-adik. Terlebih pertanyaan itu ditujukan buat orang-orang seperti Kak Rio, seperti adik-adik yang punya cita-cita. Kita semua punya cita-cita? Punya. Kak, Kak, ya, boleh. Apa? bukannya kalau dalam bekerja, dalam belajar itu yang paling berat itu memikirkannya terlalu berlebihan ya? Ah, iya itu benar. Jadi kita mikirkan terus tapi nggak dikerjakan. Ya nggak? Bener nggak? Benar. Iya, benar. Benar. Tetapi kadang kita memikirkan terus ya, nggak mengerjakan ya. Kak Rio kayak gitu kadang. Apakah adik-adik sama? Sama. Nah, sekarang kita berada pada fase yang sama. Kita mengalami gejolak-gejolak, mengalami apa ya? Iya tadi, naik turunnya, pasang surutnya semangat untuk belajar. Itu yang terjadi pada kita sebagai seorang pembelajar. Tetapi tadi ingat, kita adalah orang-orang yang punya cita-cita. Oke, sekarang kita coba kuis ya, tapi nggak ada hadiahnya kayaknya. Jadi tebak siapa dia. Pasti teman-teman kayaknya tahu deh. Ini uji keterampilan nih, uji pengetahuan nih. Tapi Kak Rio sih optimis teman-teman tahu semua. Siap ya? Jawab ya. Ini siapa? Siapa? Tahu lah, apalagi anak sekarang. Tahu ya Atta Halilintar ya? Enggak nonton. Enggak. Saya Tahu dan enggak nonton. Nonton tapi Bangga tahu. tidak tahu dan tidak nonton. Oke, kita cek satu-satu dulu. Nanti kita kembali lagi untuk mengupas satu-satu ya. Kita geser semuanya dulu. Nanti kita akan kupas satu-satu. Oke, ini Atta Halilintar. Nah, ini siapa? Raffi dulu. Tahu ya? Aku nggak tahu selebriti. Oke, santai aja, nggak cuma selebriti. Barangkali ada yang tahu, yang suka pengen jadi entertain, pengen jadi artis. Yang penting artis yang solih, artis yang senantiasa sholat, itu penting banget. Jadi mau apapun kalian, yang penting nggak lupa tugas kita. Tugas kita adalah sholat, tugas kita adalah menyampaikan kebaikan. Kan kayak gitu toh? Mau cita-citanya apapun itu boleh. Yang penting nggak lupa sholat, nggak lupa yang namanya kewajiban kita sebagai umat Muslim. Maka Kak Rio sangat support sekali adik-adik belajar apapun itu, ya. Oke. Nah, siapa ini? Pasti tahu lah. Bung Hatta. Karno dan Bung Hatta. Oke. Pasti tahu lah ya. Nah, kita cek saat ini siapa? Bill Gates ya. Oke, pendiri Microsoft ya. Benar toh? Benar. Oke, adik-adik tahu semua lah. Ini siapa? Tahu nggak siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu. Halil Tanjung. Ah, iya. Tapi tadi siapa yang nyebut Trans TV? Saya Halil Tanjung. Ya, Khairil Tanjung. Iya, benar sekali. Mohon maaf ya, Karyo nggak ngelihat siapa yang menyebutkan ya, tetapi keren ya. Ya, ini dia adalah salah pemiliknya Transcorp ya. Jadi yang punya Trans TV, Trans 7 adalah pendirinya Khairil Tanjung anak Singkong. Wah, ini keren, inspiratif sekali. Beliau orang terkaya tahun 2020 bulan Desember, itu saat itu masih urutan nomor 9. Duitnya itu kalau kita bicara duit ya, duitnya itu ditulis itu sekitar 56 triliun. Berapa ya? Gede banget ya. Teman-teman di sini kan pasti punya cita-cita menjadi orang kaya kan? Ya. Iya sih. Kaya Secukupnya kita aja. karena dengan kaya kita bisa bersedekah banyak, bisa membantu miskin, bisa membantu orang anak yatim. Maka penting salah satu kenapa kita harus kaya, salah satunya agar kita bisa menjadi dermawan, bisa berbagi, itu alasannya. Jadi bukan kayanya, tetapi agar kita bisa berbagi. Ya. Oke, ini tahu ya, Khairil Tanjung. Terima kasih tadi yang sudah menjawab.
Oke, ini siapa? Ini nggak terlalu terkenal. Tapi saya suka ini, nanti kita bahas. Ini siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ini Nggak tahu. Karyo nyari fotonya nggak begitu bagus. Ini Tapi ada utamakan sholat dan keselamatan kerja. Nah, benar sekali. Ini adalah namanya Bapak Budi Hartawinata. Benar ya? Ya, Budi Hartawinata. Beliau adalah Bapak Budi Hartawinata. Beliau dulunya tukang las. Beliau adalah tukang las dulunya. Nah, nanti seperti apa? Oke, kayaknya oke. Siapa? Ronaldo. Ronaldo. Tahu ya? Oke. Masing-masing kita pengen menjadi salah satu dari mereka. Benar nggak? Siapa pengen menjadi seorang yang pasti kita pengen menjadi salah satu di antara mereka. Jadi seorang pengusaha, jadi seorang artis. Tetapi sekali lagi, apapun profesi kita, yang penting sholat dan senantiasa menyampaikan kebaikan itu tidak pernah dilupakan. Oke, sekarang kita kembali ke awal. Dek, kita lihat Atta Halilintar. Siapa tadi yang tahu Atta Halilintar? Saya. Atta Halilintar itu berapa subscribernya paling banyak di Indonesia ya? Ya. Iya. Mungkin di sini ada yang ingin menjadi YouTuber. Tapi aku. Semuanya ada yang pengen, ada yang enggak. Tetapi bagi yang pengen, kita tidak boleh melihat bahwa wah, Atta Halilintar subscribernya bisa sampai 20 juta. Ya. Bisa sampai 20 juta. Pertanyaannya bukan bagaimana kemudian kita pengen menjadi 20 jutanya. Tetapi pertanyaan kita, bagaimana si Atta bisa meraih prestasi dalam konteks YouTube hingga mencapai 20 juta. Ini ada suara-suara apa ya? Mohon maaf. Di tempat kalian masih jelas nggak suara Kak Rio? Jelas. Masih jelas ya, alhamdulillah. Berarti Kak Rio lanjutkan ya. Tapi ada suara yang ganggu. Potong aja kalau suara Kak Ri. Hah? Ini suara apa ya? Ada suara yang ganggu. Suara apa ya? Trompet Sakatul Maut. Ini suara apa ya? Cek, masih mengganggu. Ada suara mengganggu ya? Tapi nggak apa-apa deh. Ini namanya keterbatasan yang harus tetap kita nikmati. Oke, kembali ke Atta. Dia adalah salah satu YouTuber yang dengan jumlah pengikut paling banyak di Indonesia, ya toh? Tapi pertanyaannya ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber, bagaimana yang dia lakukan? Dia punya jargon. Jargonnya apa? Ada yang tahu jargonnya Atta? Asyap, itu salah satunya. Berarti kalau diminta untuk, ayo kalian belajar, asyap, kan gitu toh? Hei, kalian kerjakan tugas, asyap. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus senantiasa menerima segala ajakan kebaikan. Jadi ketika kita diminta tugas oleh Bapak Ibu Guru, asyap. Kayak gitu deh. Ya, serius. Iya, dan itu penting. Salah satu seorang yang hebat adalah dia akan senantiasa memiliki semangat untuk mengatakan, siap saya laksanakan, siap saya kerjakan. Ya kayak panglima-panglima TNI, kayak prajurit-prajurit TNI, itu luar biasa. Kolonel. Maka siap, itu satu. Yang kedua apa? Work hard and pray hard. Jadi kerja keras dan doa yang keras. Jadi Atta Halilintar itu punya jargon adalah kerja keras dan doa yang keras. Ada lagunya kan? Jadi makanya kawan-kawan semuanya, bahkan untuk menjadi seorang YouTuber, yang dilakukan oleh Atta adalah kerja keras dan doa yang keras. Itu dilakukan oleh Atta Halilintar. Maka adik-adik semuanya, ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan, salah satunya di dunia per-YouTubean bahkan, atau obrolan apapun, memang dua hal ini tidak dilupakan. Itu dilakukan oleh Atta Halilintar, Dek. Nah makanya Kak Rio, ya Allah, kok kayaknya Kak Rio masih belum kerja keras, Kak Rio masih belum doa yang keras, belum doa yang totalitas.
belum ikhtiar yang totalitas, maka ayo adik-adik kita introspeksi, kita punya cita-cita ini, kita pengen mendapatkan nilai ujian yang bagus, kita pengen masuk SMP yang bagus, maka sekarang kita belajar dari Atta bagaimana mengejar prestasinya dalam konteks YouTube, yaitu dengan cara apa? Kerja keras dan doa yang keras. Itu Atta Halilintar. Kalau tadi adik-adik yang mengatakan, Kak, saya pengen jadi YouTuber, memang harus kita belajar dari semangatnya. Kalau ada hal yang negatif, kita tinggalkan. Tetapi dari sisi positifnya adalah kerja kerasnya. Ya. Sama Raffi Ahmad. Kalau di sini dia adalah seorang pengusaha dan juga sebagai seorang artis. Pengusaha apa? Pengusaha di bidang entertain dengan lahirnya Rans Entertainment. Teman-teman mungkin ada yang tahu ya. Tetapi kita tidak perlu belajar bahwa oh dia hartanya kayak enggak. Kita perlu melihat apa yang dilakukan di belakang. Yang dilakukan di belakangnya adalah dia senantiasa kerja keras. Artis ini adalah salah satu orang yang tidak bisa dipungkiri bahwa dia terkenal sebagai sosok yang pekerja keras. Ternyata kawan-kawan semuanya, kita lihat dua sosok ini ya, dua artis ini bukan sukses karena tiba-tiba, karena dulunya orang tuanya artis atau apa, enggak. Tetapi yang mereka lakukan adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja-kerja yang lainnya. Ya, artinya kita kerja keras, kerja cerdas, dan doa yang keras. Kualitas doa dan kualitas ikhtiar akan kita baguskan. Maka adik-adik semuanya ternyata untuk mencapai kesuksesan, kalau belajar dari mereka berdua, ya Kak Aryo harus belajar dari mereka, yaitu kita harus kerja keras. Kayak gitu ternyata, Dek. Oke. Oh, Kak. Insinyur Soekarno, siapa yang pengen seperti Insinyur Soekarno di sini? Ya. Ada? Oh iya, apa yang membuat teman-teman ingin seperti Insinyur Soekarno? Kenapa? Kenapa? Ada yang pengen? Kenapa pengen menjadi seperti Insinyur Soekarno? Ada yang mau menyampaikan alasannya? Gitu. Siapa? Kenapa? Kenapa? Karena kalian mau tahu nggak ceritanya Insinyur Soekarno itu seperti apa dalam proses belajarnya? Kurang tahu. Karyo cerita boleh? Boleh. Boleh. Jadi Insinyur Soekarno itu dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat di dunia. Di dunia. Itu diakui oleh bangsa dunia. Itu Insinyur Soekarno. Salah satu kehebatannya, salah satu ya, artinya banyak kehebatan yang lain. Salah satu kehebatan Insinyur Soekarno adalah dalam hal memberikan semangat, memberikan motivasi kepada para kepada para warga negara Indonesia. Jadi Insinyur Soekarno terkenal bagaimana berorasi, bagaimana memotivasi, menyemangati sehingga pasukan-pasukan itu mau berjuang. Salah satunya ya. Apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno? Apakah itu caranya instan? Oh tidak. Insinyur Soekarno terkenal oleh penduduk bangsa yang lain, orator, sebagai seorang pemimpin yang hebat, itu karena proses sebelumnya. Apa proses sebelumnya? Proses sebelumnya adalah dilakukan Insinyur Soekarno adalah belajar, belajar, dan belajar. Karena diceritakan di dalam sebuah buku yang perpustakaan populer Gramedia, itu tentang Kartosuwiryo, ada 4 tokoh itu. Nah, salah satunya Insinyur Soekarno dijelaskan di buku itu. Apa yang dilakukan Insinyur Soekarno setiap malam? Jadi Insinyur Soekarno itu punya kebiasaan tuh kalau malam. Apa, Dek? Yaitu belajar. Belajarnya apa? Jadi itu diceritakan di kos-kosannya, itu kan sering mati lampu. Lampu atau gelap. Apa yang dilakukan? Beliau meskipun gelap, dengan cara apa? Beliau rela menyalakan sebuah apa ya namanya ya? Kalau apa sih namanya? Kalau di tempatnya Kak Aryo Cilacap itu namanya sentir atau Tahu. Atau kan tahu? Yang dari minyak tanah. Iya, itu. Jadi
Soekarno nyalakan sentir atau dian, itu dinyalakan sampai, jadi diceritakan hidungnya itu selalu kalau malam itu hidungnya itu sampai hitam. Ya karena itu kan membuat apa? Ada kandungan-kandungan yang bikin apa namanya? Udara itu jadi ini loh, ada kotorannya itu. Makanya itu yang dilakukan. Jadi setiap malam itu menyalakan sebuah pelita itu untuk belajar bagaimana berpitato. Jadi latihan. Itu kayak gitu yang dilakukan Insinyur Soekarno. Jadi kemudian tidak serta-merta tiba-tiba Insinyur Soekarno pandai ngomong. Enggak. Yang dilakukan adalah belajar. Sama halnya ketika kita ingin mengejar sesuatu, katakanlah ujian, memang hal yang harus dilakukan adalah belajar. Memang itu menjadi sebuah keharusan. Tadi Raffi Ahmad dan Atta Halilintar itu adalah kerja keras, doa. Kayak gitu deh. Makanya tidak bisa dipungkiri bahwa belajar itu ternyata untuk mencapai sukses. Sama kayak Bung Hatta. Oh, Bung Hatta itu deh. Apa yang dimiliki oleh Bung Hatta? Bung Hatta adalah salah satu sosok pembelajar yang luar biasa. Di sini siapa yang masih malas baca buku? Saya. Saya. Punya aku. Kak Aryo juga iya, kadang masih suka malas baca buku. Tapi ternyata insya Allah pelan-pelan Kak Aryo akan coba ikhtiarkan untuk belajar baca buku. Karena salah satunya terinspirasi dari Bung Hatta. Tahu nggak berapa jumlah bukunya Bung Hatta di rumahnya? Banyak. Kira-kira berapa? Tak terhingga 1000. Ternyata ada di sebuah buku dijelaskan perpustakaan pribadinya atau perpustakaan yang ada di rumahnya Bung Hatta itu mencapai 30.000 buku. Perpustakaan pribadi loh. Wow. Itu menunjukkan betapa semangatnya, betapa giatnya Bung Hatta sebagai sosok yang senantiasa belajar. Sekali lagi, Dek, ternyata kita sudah belajar dari 4 orang nih. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, lalu Bung Hatta, Bung Karno, semuanya adalah pembelajar, semuanya adalah pekerja keras, dan semuanya adalah orang yang try hard. Doanya juga keras, doanya juga totalitas. Maka kawan-kawan semuanya, ini sudah ada 4 contoh nih, semuanya melakukan itu semua. Orang sukses ternyata melakukan kerja keras gitu kan ya. Nah ini Bill Gates, itu dulu pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia ya. Pernah menjadi nomor 1, tapi sekarang sudah dikalahkan oleh Elon Musk ya. Ya. Sebelumnya kan Jeff Bezos ya. Dulu pernah menjadi orang terkaya, yaitu pendiri Microsoft. Ternyata beliau itu punya kebiasaan unik. Kak Aryo pernah belajar baca bukunya ya tentang Bill Gates itu. Jadi diceritakan Bill Gates itu pernah teman-teman kan ada yang naik pesawat pastinya pernah toh. Kalau naik pesawat kan kita suka delay ya. Iya nggak sih? Iya. Suka delay ya. Ya ada kita suka delay ya. Ada salah satu maskapai yang memang suka delay gitu kan ya. Tapi maskapai yang lain juga suka terlambat, suka dipending gitu ya pemberangkatannya ya. Ternyata Bill Gates itu suka kalau ada penundaan pesawat. Jadi dia melihat positif. Wah, ada penundaan pesawat. Asik ya, kurang lebih seperti itu. Asik ini. Loh kenapa? Jadi kan kalau kita, kok ditunda ya? Meskipun kadang kalau ditunda kita dapat makan ya, gitu kan ya. Tapi Bill Gates itu akan senantiasa positif pikirannya. Apa? Wow, pesawatnya ditunda. Asik nih. Ya itu ekspresinya Mas Ru aja. Bayangan Mas Ru kan. Loh kenapa? Karena yang dilakukan oleh Bill Gates adalah ternyata dengan adanya penundaan pesawat, beliau jadi merasa punya waktu lebih untuk membaca buku. Jadi ternyata kebiasaan Bill Gates itu memang hobi membaca buku. Hobi belajar lah dalam konteks sekarang. Dalam konteks sekarang mungkin dunia sosial media dan teknologi dan digital, mungkin baca buku itu bisa sedikit berkurang. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Termasuk Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu guru bahkan, itu pasti tingkat membacanya sudah berkurang. Membaca buku. Tetapi kita bisa membaca apa? Mendengarkan sesuatu yang positif. Karena audiovisual, membaca itu kan bisa dengan mata, bisa dengan pendengaran itu membaca. Itu karena karya. Nah, makanya kawan-kawan semuanya, kita harus giat untuk mendengarkan ilmu. Kita harus giat untuk membaca ilmu, melihat ilmu.
Maka kawan-kawan semuanya, kita sudah belajar dari 5 orang, semuanya adalah pembelajar yang luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Kawan-kawan semuanya, Kak Rio, bismillah ya Kak Rio, pengen menjadi seorang yang sukses, sama mungkin dengan adik-adik di sini, kita ingin menjadi seorang yang sukses, maka memang syaratnya itu adalah kita harus belajar. Dek, ya ini ada kayak apa tadi, pemilik, salah satunya adalah pemilik, ada banyak perusahaan, tetapi salah satu perusahaannya adalah Transcorp ya. Ada Trans 7, ada Trans TV. Siapa yang pernah nonton itu? Pernah ya? Meskipun jarang sekarang ya. Salah satu acara favoritnya adalah dulu ya, laptop si Unyil mungkin ya. Oh. Dulu mungkin. Bolang paling sering. Bolang ya, bocah petualang ya. Nah ini adalah pemiliknya, pemilik TV-nya, pendirinya ya. Khairil Tanjung. Kita kalau boleh cerita, Dek, beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kalau nggak salah. Nanti kita baca sendiri ya, Dek bisa baca sendiri. Khairil Tanjung, mesti ada berita-berita inspiratif. Dan beliau, Dek, ya tadi, beliau memulai dari sisi keterbatasan. Ternyata Khairil Tanjung itu tidak ujuk-ujuk sukses menjadi orang terkaya nomor 9 di Indonesia. Dengan harta kekayaan, kalau nggak salah, mencapai 56 triliun. Itu tidak tiba-tiba. Kalau bahasa ngapak, Karyo ngapak, ijik-ijik. Tidak ijik-ijik gitu loh. Tidak tiba-tiba. Tetapi ada prosesnya. Karena dulu beliau adalah berasal dari orang keluarga yang ternyata itu tidak mampu atau serba terbatas apa adanya. Tetapi berangkat dari keterbatasan itu menjadi motivasi. Menjadi motivasi. Saat itu menjadi motivasi beliau untuk terus kerja keras. Bahkan beliau untuk menyelesaikan kuliahnya, beliau harus menjual buku, beliau harus sambil wirausaha dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Bapak Khairil Tanjung. Kayak gitu deh, itu luar biasa sekali. Ternyata orang sukses, dan ini menjadi salah satu adalah kesuksesannya itu adalah dengan kerja keras. Itu tidak bisa dipungkiri. Meskipun kondisinya terbatas, sama seperti sekarang. Meskipun kondisi kita terbatas, kita akan mengalami godaan, tetapi kalau kita akan terus kalah dengan godaan, ya kita tidak bisa menang. Pemenang adalah dia, Kak Rio, atau adik-adik yang siap menghadapi godaan, menghadapi hambatan, menghadapi segala keterbatasan. Ya, maka kawan-kawan semuanya, kalau kita belajar dari mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kerja keras. Sama seperti ini, langsung dicepetin saja. Ada Bapak Budi Hartawinata, dulunya adalah tukang las. Tapi sebelum tukang las, beliau adalah hanya luntang-luntung di Jakarta ya, karena saat itu ikut keluarganya, tetapi keluarganya pergi ke Singapura merantau, dan dia tinggal sendirian. Akhirnya, ya sudah, beliau melamar kerja, tapi melamar kerja prosesnya panjang deh. Karena tidak jelaskan secara detail gitu ya, masalah Kak Bu. Tapi dulunya tukang las. Tapi sekarang punya pabrik dengan Karyo membaca di salah satu artikel berita, di salah satu berita, itu pabriknya mencapai 20.000 meter persegi. Berarti luas banget ya. Itu gede kan ya. Kayak gitu deh. Maka ternyata ya sama, mereka adalah pekerja keras. Pekerja keras. Jadi sebenarnya, kalau adik-adik, aduh aku nggak bakat, bukan masalah bakat, ini masalah kerja keras. Ini masalah kerja keras. Itu yang dilakukan oleh. Dan terakhir ya, kaitannya dengan ini, ternyata ini adalah, kalau adik-adik mau jadi pemain bola, kalau adik-adik pernah membaca artikel tentang Cristiano Ronaldo, maka sama, untuk mencapai kesuksesan menjadi pemain bola, Cristiano Ronaldo adalah sebagai pemain sepak bola yang dikenal oleh teman-temannya sebagai pemain sepak bola yang tanda kutip gila. Karena dia sering mengajak teman-temannya, ayo kita latihan, padahal yang lainnya sudah pada nggak latihan. Tapi dia selalu menambahkan porsi latihannya di atas rata-rata. Dan itu yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Bayangkan. Tapi artinya gini, dari semua yang tadi kita sudah baca, Kak Rio belajar, oh ternyata semua kesuksesan itu bukan karena kita berawal dari sebelumnya memang ayah kita orang kaya, ayah kita orang sukses. Bukan, tetapi kembali ke masing-masing diri kita. Dengan segala keterbatasan pun, kita insya Allah bisa sukses dengan syarat apa? Kerja keras. Nah ini yang viral ya. Kebaca nggak ini ya? Kalau sukses harus mau capek. Kalau belum capek, jangan dibilang sukses. Jadi capek itu wajar. Tiada orang sukses tanpa melewati proses dengan capek. Ya. Jadi ternyata, adik-adik semua, satu hal yang perlu kita jelaskan
satu hal yang perlu kita sepakati adalah Kak Aryo belajar. Dek, ayo Dek. Kak Aryo, bismillah, mau capek. Untuk apa? Belajar apa? Belajar mata pelajaran, Dek. Kita pelajari betul gitu kan ya. Kita kalau memang ada materi yang dihafalkan, ada materi yang dipahami. Dulu zaman zaman SD juga kayak gitu Kak Aryo. Jadi ingat betul saat itu ya, di zaman SD karena dulu Kak Aryo dari desa. Jadi kita ngefotokopi buku itu dihafalin semuanya, dihafalin satu buku. Terus kita ngantri untuk ditanyain satu-satu itu sama guru gitu. Ya dari hasil hafalan kita, satu buku dulu dihafalin. Itu pelajaran IPS lah itu. Ada pelajaran IPA juga kayak gitu. Terus belajar dan alhamdulillah saat itu kalau di SD ya mungkin Kak Aryo ya karena Kak Aryo juga SD-nya kecil ya, jadi mungkin untuk mendapatkan juara cepat lebih gampang. Gitu ya. Tapi pada prinsipnya saat itu kita belajar. Pada akhirnya kita belajar dan belajar. Ya, karena sekali lagi kesuksesan itu kalau kita nggak mau capek, yaitu kita nggak bisa sukses. Kalau kata Imam Syafi'i, apa ya Kak Aryo sedikit membaca ya, biar nggak salah. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, ya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dek, kalau kita nggak mau lelah belajar, maka kita harus mau menahan perih. Bodoh itu perih ternyata, Dek. Bodoh itu menyakitkan. Bodoh dan tidak bodoh itu sebenarnya pilihan. Pilihannya ada di mana kita mau belajar atau tidak. Itu poin pertama yang ingin Kak Aryo sampaikan. Ini waktunya mungkin nggak lama lagi ya, biar kita nggak lama-lama. Tapi Kak Aryo ingin menyampaikan poin berikutnya sedikit aja tambahan. Dek, kalau Kak Aryo ingin sedikit menegaskan ya, Dek. Pernah nggak dari semua yang tadi teman-teman baca itu ternyata ada satu hal yang menarik. Apa itu? Jadi selain kerja keras, yang dilakukan adalah oleh semuanya. Khairil Tanjung itu dekat dengan ibunya, dekat dengan ibunya. Jadi adik-adik semuanya, ini adalah salah satu sosok betapa beliau begitu memuliakan ibunya, Dek. Sebelum ke doa ya, Kak Aryo akan menyinggung masalah orang tua. Khairil Tanjung atau Bapak Khairil Tanjung, sosok yang kaya raya itu adalah sangat dekat dan sangat memuliakan ibunya. Beliau terinspirasi dari kisah salah seorang sahabat yang kata Rasulullah lebih mulia karena apa? Mulia karena beliau mengantarkan ibunya dengan menggendongnya. Ke mana? Saat berhaji ke Mekah. Maka terinspirasi dari kisah itu, apa yang dilakukan oleh Bapak Khairil Tanjung adalah senantiasa memuliakan ibunya. Itu, Dek. Jadi beliau selalu bahkan saat itu menemani ibunya pergi haji, pergi umroh, itu ditemani, dilayani, semuanya dilayani, semua kebutuhan dilayani. Dijadikan raja oleh Bapak Khairil Tanjung ibunya. Karena kenapa? Kesuksesan itu, kisah orang sukses adalah kisah orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Tidak ada kesuksesan kecuali kita mau memuliakan orang tua. Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah, kan gitu tak? Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Kalau teman-teman mau sukses, hindari kata hindari kata Allah, semuanya harus kita ucapkan yang lemah lembut, ucapkan yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Ada satu kata menarik ya. Dari yang Bapak sebelahnya Pak Khairil Tanjung, ini adalah Bapak di Hartawinata. Beliau adalah orang yang begitu memuliakan orang tuanya. Apa kata-katanya beliau? Kak Aryo catat ya. Jadikan orang tuamu raja, maka rizkimu seperti raja. Jadi Dek, kalau kita mau patuh, taat, sendikodau sama orang tua, mau senantiasa taat, nurut kata orang tua, insya Allah prestasi kita sebagaimana raja. Rezeki kita sebagaimana raja. Raja itu kan rezekinya bagus, prestasinya insya Allah bagus. Maka sekali lagi, kuncinya adalah dekat dengan orang tua dan selalu patuh pada orang tua. Serius, itu tidak bisa.
Kita harus lemah lembut kepada Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Itu sudah tidak bisa dibungkiri. Kalau teman-teman mau belajar bagaimana kisah sukses mereka, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan orang tuanya. Kisah orang sukses adalah kisah orang-orang yang senantiasa memuliakan orang tuanya. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu ya, Ibu Anisah ya. Beliau mengatakan kita perlu mengingat apa yang dilakukan Bapak bangun jam berapa, Ibu bangun jam berapa. Mereka orang tua biasanya bangun jam 2, jam 3. Ibu menyiapkan bangun 2 buat mereka sholat tahajud. Lalu Ibu menyiapkan apa, makanan dan lain sebagainya untuk keperluan kita. Kita perlu melihat itu. Usia kita sudah 12 tahun. Usia Rasulullah 12 tahun itu sudah diminta untuk bekerja atau diminta untuk bertanggung jawab. Salah satunya adalah membantu pamannya ketika berdagang. Maka sekali lagi, adik-adik usia kita sebenarnya sudah kan kita sudah, kalau 12 tahun itu kan sebenarnya sudah memasuki usia balik ya. Sudah lewat ya. Benar ya, Ibu ya? Sudah lewat ya baliknya ya? Benar ya? Sudah balik. Kalau di Islam itu, yang dibedakan itu bukan usia anak-anak remaja. Tetapi Islam itu dibedakan adalah balik dan sebelum balik. Balik itu, sebelum balik kita tidak diberi tanggung jawab. Tapi kalau sudah balik, itu kita diberi tanggung jawab. Itu Islam seperti itu. Maka adik-adik semuanya, kita adalah orang-orang yang harus menjadi sukses. Bismillah ya, bismillah, bismillah. Kak Aryo belum kan gitu. Tapi bismillah kita ikhtiar. Salah satunya adalah dengan cara kita melihat tanggung jawab kita. Ya, kita melihat tanggung jawab kita. Untuk apa tanggung jawab kita sederhana? Ikuti apa yang diinginkan orang tua. Insya Allah kita akan sukses. Muliakan mereka, insya Allah kita akan sukses. Dan tadi terakhir ya, tadi masalah bahwa kita harus dekat orang tua. Yang kedua adalah kita harus dekat dengan Allah. Sebagaimana kita terinspirasi dari Bapak Khairul Tanjung itu dekat insya Allah karena beliau senantiasa membagi rezekinya, sedekahnya untuk anak yatim dan sebagainya. Kalau kita belajar yang menarik ini adalah Bapak Budi Hartawinata. Jadi apa yang dilakukan? Utamakan sholat dan keselamatan. Menarik sekali ya. Jadi memang beliau adalah orang yang, jadi beliau itu dikisahkan kalau teman-teman adik-adik cari Budi Hartawinata di Google, nanti akan muncul di halaman pertama, di paling atas itu detik.com, itu akan menjelaskan bagaimana perjuangan Bapak Budi Hartawinata. Itu dijelaskan, jadi beliau itu setiap kali mau, saat itu karena ke Jakarta luntang-luntung, lalu beliau pengen kerja, maka malamnya apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan malam adalah sholat tahajud. Ya Allah, saya pengen melamar kerja. Kayak gitu. Jadi beliau selalu mengkonfirmasi cita-citanya, selalu menanyakan cita-citanya, dan selalu meminta izin cita-citanya kepada Allah dengan cara apa? Salah satunya dengan sholat tahajud, dengan ibadah. Jadi selalu bertanya kepada Allah. Artinya memang kedekatan kepada Allah itu penting. Kak Aryo mungkin kadang jauh, kadang dekat, tetapi sekali lagi kadang iman kita naik turun, maka sekali lagi penting kita untuk memiliki keluarga, memiliki teman, semangat untuk kemudian dekat yang mau mengingatkan kita kepada kebaikan. Salah satunya adalah kebaikan dalam hal beribadah, ya, dalam kebaikan mendekat kepada Allah. Maka adik-adik semuanya tidak bisa dibungkiri, kesuksesan itu tidak jauh-jauh dari yang namanya Sang Pencipta itu kan. Tidak jauh-jauh dari yang memiliki kesuksesan itu. Apa itu? Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Adik-adik semuanya, maka di sini kita diminta untuk mendekat kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, upaya dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka adik-adik semuanya, mohon izin Kak Aryo tolong didoakan. Semoga Kak Aryo sukses dan mudah-mudahan adik-adik juga sukses ya. Dengan cara apa? Dengan cara Dek, kita punya cita-cita. Apa itu cita-citanya? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Salah satu yang paling sederhana, kita menjadi orang yang kaya dan dermawan, orang yang kaya tetapi rajin sholat, orang pembisnis, sebagai artis, semuanya yang penting dengan label rajin sholat dan rajin menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga kita akan meraih kesuksesan di mana? Di dunia dan di akhirat. Adik-adik semua, Kak Aryo minta maaf ya atas segala khilaf. Mudah-mudahan apa yang Kak Aryo sampaikan itu bisa bermanfaat. Sekali lagi, yang Kak Aryo sampaikan itu bukan untuk adik-adik semata, tetapi sekali lagi ini buat Kak Aryo. Maka dari awal Kak Aryo sudah bilang, Kak Aryo adalah pembelajar. Kita sama-sama belajar adik-adik semuanya. Semangat ya? Ya, Kak. Siap? Siap ya?
Apa dalam konteks sekarang kita diminta belajar untuk dalam menjelang ujian akhir atau kita sebagai kelas 6 ya banyak ujian-ujiannya ya. Kita nikmati prosesnya. Jadi terakhir kata seorang pengusaha ini namanya Pak Bagus Hernowo, beliau mengatakan kesuksesan itu bukan saat kita berada di puncak. Jadi kesuksesan itu bukan berada di puncak, tetapi saat kita menikmati proses menuju puncak. Jadi suksesnya kita bukan saat kita hasilnya sudah dapat, tetapi saat kita mau menikmati prosesnya. Dengan pandemi, dengan segala keterbatasan, kita mau menikmatinya. Sekali lagi, kesuksesan itu bukan saat kita berada di puncak, tetapi saat kita mau menikmati proses menuju puncak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rio. Ini ada beberapa anak yang tadi mau bertanya. Oh iya. Masih kesempatan? Boleh. Silakan, tadi ada anak yang sudah raise hand tadi. Silakan segera ditanyakan, Mbak siapa tadi? Nisa dari 6. Oh, Mas Afan dulu, Mas Afan dari 6B. Silakan Mas Afan. Kak, berarti kalau kayak gitu caranya kita tuh jalani saja ya? Dalam hidup, dalam belajar, dalam bekerja itu jalani saja daripada memikirkannya. Bentar Mas Afan, di-on-kan dulu kameranya biar Kak Ria bisa lihat itu yang Nah, yuk diulang pertanyaannya. Kak Ria, itu tadi kan berarti kita tuh harus menjalani saja dalam belajar dan bekerja dan jangan terlalu memikirkannya, gitu. Ini langsung jawab atau nanti? Langsung aja, Kak. Oke, Afan, Masya Allah. Terima kasih ya pertanyaannya dari Afan, Masya Allah. Mudah-mudahan ya adik Kak Rio dan adik Afan, nanti kita bisa jadi orang sukses ya, adik ya. Amin. Jadi pertama, Kak Rio pernah dapat nasihat dari kakak saat dulu zaman SMA. Kak Rio ingat betul gitu ya nasihatnya beliau, namanya Kak Wisnu. Itu zaman SMA. Kesuksesan itu adalah, kata-kata beliau ya, kesuksesan itu adalah ketika kita ketika doa dan usaha kita secara kuantitas, secara jumlah maupun secara kualitas itu di atas orang lain. Jadi ternyata Kak Wisnu menyampaikan pesan kepada Kak Rio, intinya adalah kesuksesan adalah ketika doa dan usaha kita secara kualitas maupun secara kuantitas atau secara jumlah itu di atas rata-rata orang lain. Itu prinsip pertama, Dek, ya. Jadi kita kudu punya semangat untuk senantiasa berjuang. Kalau mau sukses ya memang harus semangatnya itu lebih dan lebih, ya. Itu jadi kita punya prinsip itu. Tetapi di dalam proses melakukannya ya tadi dijalani. Tetapi dengan cara apa? Kalau mau sukses kita harus lebih bekerja keras, lebih dan lagi. Karena pasti yang menang adalah yang dia lebih bekerja keras. Tetapi dalam prosesnya kita menikmati. Paham nggak? Jadi kita tetap jalani, oh ini ada tugas. Oh ini ada tugas dari Bu Guru. Ya sudah, kita jalani. Kita nikmati. Itu terus dijalani aja. Dijalani. Tetapi sekali lagi, di dalam menjalaninya tidak setengah-setengah. Tetapi tadi harus totalitas dan kerja keras. Kerja keras dan doa yang keras. Saat itu Kak Rio pernah praktekkan itu ya. Jadi Kak Rio dapat pesan itu di SMA, lalu Kak Rio ikut lomba, pertama kali ikut lomba di SMA. Kak Rio ingat betul apa yang menjadi pesannya dari Kak Wisnu itu. Pokoknya kalau mau sukses, usahanya itu harus di rata-rata orang. Berarti belajarnya harus lebih panjang, lalu doanya harus lebih banyak. Itu Kak Rio coba lakukan.
pertama kali Kak Rio ikut lomba, itu lomba menulis tingkat nasional. Lomba menulis tingkat nasional, Kak Rio praktekkan pesan atau nasihat dari Kak Wisnu itu. Pokoknya belajarnya harus lebih banyak, usahanya harus lebih banyak, doanya lebih banyak. Maka setelah itu Kak Rio ikut lomba, terus belajar, Mas Ro baca buku, lalu Mas Ro tulis, Mas Ro belajar buku, lalu tulis. Akhirnya Mas Ro dapatlah sebuah tulisan, satu tulisan, Mas Ro kasihkan ke teman. Tolong baca. Oh, ada masukan, Mas Ro revisi, Mas Ro ganti lagi. Tolong baca ke teman yang lain, tolong baca. Jadi Mas Ro ikhtiar betul sampai malam, sampai tengah malam itu, Dek. Jadi sampai Mas Ro tuh sampai belajar tuh sampai jam 12 malam belajar dibaca. Dan ternyata, Dek, alhamdulillah, Dek, pesannya Kak Wisnu terbukti. Dengan kita mengikhtiarkan usahanya lebih panjang, doanya lebih banyak, ternyata alhamdulillah itu lomba pertama ikut lomba menulis tingkat nasional di kampus, ya, di perguruan tinggi. Ternyata alhamdulillah Allah kasih berapa? Allah kasih juara 2. Juara satunya dari saat itu malah dari Purworejo, kampus Purworejo. Juara 3-nya dari kampus Universitas Indonesia. Ya, jadi tetap mengalir, tetapi tadi punya prinsip, ya menjalannya itu tidak setengah-setengah, tetapi totalitas, tetapi optimal. Kayak gitu. Kira-kira Alvan sudah nangkep belum jawabannya Kak Rio? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Semangat ya Alvan ya. Nama lengkapnya siapa? Ya. Andranik Alvan Wahyudi. Masya Allah. Sukses ya dia. Ya, ada yang lain tadi Malika 6D jadi tanya atau tidak? Bu. Ya? Kepencet. Oh, Ya, kepencet. Oh, kepencet. Terus tadi yang dari 6A, apakah kepencet juga? Ada lagi yang mau tanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ahmad Hanif, atau siapa? Ahmad Hanif. Oke, silahkan Mas Ahmad Hanif. Kak, bagaimana cara belajar online itu yang menyenangkan, biar nggak males banget gitu? Sudah, Mas Hanif? Sudah. Ya. Pertanyaannya luar biasa ya. Tapi sekali lagi, kita, Kak Rio belajar dari banyak guru, dari banyak ustadz dan ustazah. Jadi kita sebagai umat muslim, Dek, kita itu dibelajarkan untuk selalu menerima keadaan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak enak, jangan pernah menyalahkan orang lain. Ya, jangan pernah menyalahkan orang lain. Itu prinsip pertama. Jadi misalkan, mohon maaf ya, aduh kok ini pembelajarannya membosankan. Ini bukan salah guru, bukan. Karena memang mungkin materinya harus kayak gitu. Ya, itu apa ya bahasa, pola pikir yang harus benar-benar kita terapkan. Jadi ada rumus apa ya, kalau bahasanya ini rumus apa ya? Rumus agar kita tetap senang, rumus agar kita tetap bahagia. Itu Kak Rio diajarin oleh gurunya Kak Rio atau mentornya Kak Rio. Jadi rumus agar kita tetap bahagia adalah selalu lihatlah segala kekurangan itu dalam diri. Oh, itu agak berat sih, tapi ternyata Kak Rio mendapatkan kesenangan itu kayak gitu. Oh, aduh, ini kok pembelajarannya membosankan ya. Oh, berarti kita pikirannya oke. Berarti saya nih yang salah, mungkin saya kurang persiapan ini, kurang ini nih, kurang olahraga sehingga kita jadi ngantukan. Jadi kembali ke diri kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak, prinsip pertama adalah enak dan tidak enak pada akhirnya ditentukan oleh kita ternyata, Dek, bukan oleh orang lain. Meskipun jadi enak tidak enak, menyenangkan tidak menyenangkan, itu bukan karena faktor gurunya, bukan faktor lainnya, tetapi karena kita. Misalkan, kok aku pelajari sekarang kok jadi ngantuk ya? Nah, itu karena mungkin kita kurang belajar, kurang olahraga sehingga fisik kita mudah lelah, kurang mempersiapkan sehingga kita tidak bisa mengikuti. Itu prinsip pertama, ya. Ternyata itu rumusnya kayak gitu. Coba bayangkan, Dek. Coba bayangkan. Jadi sifat menerima keadaan
membuat kita tetap bahagia. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ini mungkin ini tidak langsung dalam konteks pembelajaran ya. Tapi dalam konteks ternyata kalau kita mau menerima keadaan, itu akan tetap bahagia. Contohnya, Rasulullah pernah ya dikisahkan menyuapi seorang yang buta. Ya, Rasulullah pernah menyuapi seorang yang buta. Tetapi Rasulullah saat menyuapi itu, sosok yang buta itu yang disuapi, apa yang dilakukan? Itu selalu ngejek Rasulullah, Dek. Pokoknya Muhammad bla bla bla, Muhammad bla bla bla, Muhammad bla bla bla. Itu dengan kata-kata yang jelek, dengan kata-kata yang buruk. Kan kita sebagai orang yang ngasih makanan, tapi kok malah dikata yang jelek-jelek, kira-kira senang nggak? Senang nggak? Enggak. Enggak ya. Tapi Rasulullah itu tetap bahagia. Bukti bahwa Rasulullah tetap bahagia apa contohnya? Rasulullah tetap menyuapi dengan suapan yang lembut, dengan suapan yang sangat santun. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ternyata apa rumusnya? Rumusnya tetap bertahan di dalam proses kebaikan, tetap bahagia atau tetap senang menyuapi, dan itu dilakukan setiap hari sampai Rasulullah wafat. Dan selalu diejek. Tetapi Rasulullah tidak pernah menyalahkan orang itu. Yang beliau fokus pada dirinya untuk memberi. Fokus pada dirinya untuk tetap bahagia. Caranya apa? Dimaafkan. Jadi selalu disuapi. Itu dengan lembut. Ternyata kuncinya adalah menerima keadaan. Itu prinsip yang pertama adalah menerima keadaan, Dek. Jadi kalau kita selalu berpikir, Allah kok kayak gini, itu menerima keadaan dulu. Ini dari sisi pola pikir ya. Nah, kalau dari sisi praktek, karena kita online ya memang ini nanti teman-teman coba cari browsing cara pembelajaran yang menarik di Google apa. Nanti didiskusikan dengan ibu guru, disampaikan. Kayak gitu. Oh Bu, gimana kalau belajarnya biar saya nggak ngantuk, saya diminta untuk berbicara minimal 1-2 menit dikeliling kayak gitu. Itu bisa jadi proses. Jadi Kak Aryo kan mentorin beberapa orang, misalkan ada 6 orang. Karena pembelajarannya online, kalau Kak Rio terus yang ngomong, pasti yang lainnya ngantuk. Maka Kak Rio kasih kesempatan, oke masing-masing wajib berbicara minimal 5 menit. Ya, giliran. Bicara apapun, yang penting positif. Itu yang Kak Rio sampaikan. Jadi biar apa? Biar yang sananya nggak bosan. Karena kalau kita diminta mendengarkan terus, juga orang bosan. Makanya penting kalau belajar online itu memang interaktif itu sangat penting. Melibatkan audiens itu sangat penting. Nah, nanti adik-adik bisa baca tuh cara gimana biar kita nggak ngantuk dibaca, nanti didiskusikan sama Bapak Ibu Guru, Ustadz dan Ustazah. Tapi poin yang pertama adalah kita senantiasa menerima. Itu karena ternyata kalau menerima itu kita bisa bahagia, Dek. Kalau kita mau menerima, ternyata kita bisa bahagia. Itu. Ya, ini agak karena bicara pola pikir. Intinya sih, berarti ini adalah bahagianya, syukur dan sabar itu ternyata membahagiakan. Iya, syukur dan sabar itu membahagiakan. Iya, ya. Oke. Apa ini? Oke. Gitu kira-kira dari adik ada tanggapan lagi nggak? Nggak ada, Kak. Makasih. Oke. Maaf ya kalau belum bisa menjawab, tapi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, Kak. Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Keisha, jadi Keisha 6D. Jadi Bu. Mari, silakan Mbak Keisha. Kak Rio, gimana ya supaya mindset-nya itu tuh supaya buat belajarnya lebih produktif sama konsisten? Oke. Jadi Keisha, Masya Allah ya pertanyaannya, dan ini Keisha kayaknya ini ya wawasannya luas ya. Masya Allah. Bicaranya sudah bicara produktif, bicaranya sudah bicara mindset, bicaranya sudah bicara konsisten. Kak Rio juga ya Allah, Dek. Kak Rio juga mengalami fase itu ternyata, Dek. Artinya Kak Rio juga, ya Allah, Kak Rio banyak sekali kesalahan, masa banyak hal yang perlu diperbaiki. Tetapi terkait dengan pertanyaan Keisha, bagaimana sih kita biar bisa produktif, biar bisa selalu konsisten? Memang yang pertama, Dek, makanya penting ya adik-adik di rumah itu ditulis, Dek.
bikin pakai kertas asturo atau kertas manila, itu ditempel ya di dinding. Izin ke Bapak Ibu, Mama, Papa, Ayah, Bunda, atau Abi, Umi, Keisha boleh ya nempel kertas di dinding ini? Oh boleh nak, oke. Keisha mau tuliskan cita-cita Keisha. Apa cita-cita Keisha? Cita-cita Keisha misalkan jadi dokter, jadi pengusaha, atau jadi apa? Jadi apa? Pengusaha sih, Cita-cita Kak. Keisha. Pengusaha ya, Masya Allah. Jadi orang yang dermawan ya. Jadi pengusaha seperti istri Rasulullah ya. Khadijah ya, Masya Allah. Sebagai saudagar muslimah, saudagar muslim gitu kan ya. Apa itu ditulis, Dek? Ditulis di dinding ya. Oke, Keisha usia sekian-sekian tahun akan menjadi pengusaha. Itu ditulis. Usia Keisha sekarang berapa? 12 tahun? Atau 11 tahun? Nah, usia Keisha 11 tahun. Ya, katakanlah Keisha pengen menjadi seorang pengusaha. Sekarang kan pengusaha itu memang dari zaman para sahabat, zaman Rasulullah, orang-orang hebat itu memang dari anak-anak muda. Rasulullah sudah bekerja itu usia 12 tahun. Ya, banyak pengusaha-pengusaha itu dari usia-usia muda itu kan ya. Makanya Keisha sudah ditarget aja, misalkan nanti sehabis nanti pengennya kuliah sambil kerja. Itu sesuatu yang sangat mungkin gitu kan. Jadi ditulis pokoknya SMA sudah bisa belajar sambil ya, artinya fokus ke belajar dulu, tetap fokus ke belajar, tetapi nanti punya apa cita-cita misalkan setelah SMA sudah pengen merintis usaha. Tetapi cita-citanya ditulis dari sekarang. Kalau cita-citanya ditulis dari sekarang, maka kita jadi semangat mau belajar dan belajar. Oh iya ya, gara-gara misal masuk kamar, oh iya ya, aku kan pengen jadi pengusaha, maka saya harus sekolah. Oh iya ya, aku kan pengen jadi seorang yang nanti banyak sedekahnya, maka saya harus kerja keras dari sekarang, belajar dari sekarang. Jadi biar kita produktif itu salah satu caranya adalah dengan kita, dan selalu konsisten adalah dengan kita selalu ingat tujuan kita, ingat cita-cita kita, ingat target kita. Karena untuk mencapai anak tangga yang paling atas, dimulai yang paling bawah. Artinya dari sekolah dasar ini, kita harus mulai semangat untuk melakukannya. Jadi prosesnya dari sekarang, Dek. Tapi, jadi sarannya Kak Rio, tempel cita-cita itu, dan selalu ingat-ingat cita-cita itu, taruh di dompet, atau taruh di mana, di tas, dimanapun. Jadi ingat cita-cita, oh ya Kak Rio, oh ya Keisha punya cita-cita ini. Sehingga dikejar. Dulu temannya Kak Rio unik. Itu jadi pengen masuk ITB, pengen masuk UGM, pengen masuk apa, itu ditulis semua. Sampai mau Masya Allah deh, ITB diterima, terus di kampus mana lagi diterima, ada 3 kampus besar, itu beliau diterima semua. Akhirnya beliau menerima di mana? Di Pertamina. Caranya ternyata beliau menuliskan cita-citanya, impiannya itu, masuk ITB itu di dompet. Kayak gitu. Jadi ternyata ingat mimpi, ingat cita-cita, penting punya mimpi. Kenapa? Itu akan membuat kita semangat untuk terus produktif dan semangat untuk terus belajar, dan belajar. Makanya ingat mimpi kita, insya Allah kita akan lebih hidup lagi. Kata Arai, orang-orang seperti kita akan mati tanpa adanya mimpi. Maka bermimpi itu penting, karena mimpi itu menghidupkan diri kita. Kayak gitu ya, menghidupkan semangat. Terima kasih Keisha. Terima kasih Kak Rio. Sama-sama. Ya, mungkin satu lagi nanya sebelum nanti kita akhiri. Ada lagi yang mau bertanya? Halo. Ya. Halo, Ade. Sofi, silahkan bertanya, Sofi. Halo, Kak Rio. Halo, Sofi, Anissa Sofi. Mau tanya dong, Kak. Boleh. Ini gimana ya, Kak, kalau misalnya kita tuh udah ngerasa usahanya tuh udah maksimal, ibadahnya udah maksimal, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Oke. Gitu ya. Oke, Kak Rio jawab ya. Dek, berarti Sofi udah sukses. Kalau Kak Rio katakan Sofi udah sukses. Karena memang tugasnya kita itu bukan hasil, Dek. Tugasnya kita bukan hasil, tetapi tugasnya kita adalah ikhtiar dan doa secara optimal. Perkara hasil itu urusannya Allah. Tetapi satu hal, Dek,
pasti Allah balas meskipun tidak langsung, ya. Pasti Allah balas meskipun tidak langsung. Jadi pertama yang Kak Aryo ingin sampaikan adalah kita diminta berikhtiar, diminta untuk berdoa secara totalitas. Loh Kak, kita sudah lakukan itu. Tapi ternyata apa? Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Itu gimana? Maka karena kita diajari oleh ustadz dan ustazah kita, oleh bapak dan ibu guru kita, untuk apa? Untuk senantiasa menerima segala hasil, maka itu harus kita terapkan. Ternyata itu manjur sekali. Jadi kita punya prinsip, kalau kata ustadz dan ustazah, kata bapak dan ibu guru, yang penting sudah ikhtiar, yang penting sudah doa, insya Allah itu sukses deh. Insya Allah itu sukses. Kak Rio percaya itu. Kak Rio percaya bahwa kesuksesan itu bukan nanti di hasilnya, tetapi di prosesnya. Loh Kak, terus gimana? Ini fungsinya kita tetap sabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Maka disitulah kemudian letak kita, keyakinan kita. Ya Allah, saya sudah ikhtiar. Saya sudah berdoa, hasilnya seperti ini. Ya Allah, saya sabar. Insya Allah Insya Allah Engkau akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Insya Allah deh. Maka percaya aja. Sebentar, Kak Aryo lagi nginget-nginget kisahnya siapa ya? Banyak sih, Dek. Banyak kisah yang dia sudah ikhtiar, sudah berdoa gitu kan ya. Tetapi ternyata, ini gini aja deh, karena Kak Aryo suka dunia entertain ya. Kak Aryo suka, Mas Kak Aryo nggak usah ceritakan siapa. Ada salah seorang komedian. Salah seorang komedian, Dek. Ya. Beliau itu mau ikut seleksi lomba komedian itu, Dek. Itu giat membaca naskah. Ini dipelajari terus. Terus beliau bilang ke teman-teman, ayo kita belajar. Besok kita mau tampil. Teman-temannya bilang, udahlah, saya mau santai-santai aja. Dan komedian itu tetap belajar deh. Ya, belajar. Ternyata apa? Setelah dilombakan, komedian itu yang belajar, dan setelah dilombakan juga yang nggak belajar tadi, ternyata yang lolos adalah yang nggak belajar. Kira-kira perasaannya gimana? Sakit nggak? Sedih, Kak. Sedih. Tapi ternyata, Dek, itulah rencana Allah, rencana Tuhan. Ternyata komedian itu, Dek, iya nggak lolos, dan itu sedih banget. Tetapi karena tetap sabar, tetap berikhtiar, ternyata beliau diterima di salah satu stasiun TV lain, dan di situ menjadi juaranya. Kayak gitu, Dek. Ternyata Allah ingin memberikan kejutan yang lebih istimewa lagi. Dan sekarang komedian itu adalah salah satu komedian yang cukup terkenal di Indonesia. Di wilayah stand up komedi. Sangat terkenal. Tapi karena nggak perlu sebutkan siapa. Tapi cukup terkenal. Dan mungkin sangat-sangat terkenal untuk komika atau stand up komedi. Mesti adik-adik sudah tahu toh stand up komedi apa? Komika itu ya, stand up komedi. Itu ternyata, jadi ternyata ketika kita tidak langsung berhasil, percayalah Allah akan kasih kejutan yang lebih istimewa. Prinsipnya doa dan ikhtiar itu selalu ada. Kalau kita sudah lakukan itu, insya Allah kita sudah sukses. Kesuksesan itu sekali lagi bukan perkara saat kita berada di puncak, tetapi saat kita menikmati proses menuju puncak. Gitu ya Sofi ya? Iya Kak, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Baik, sudah selesai ya, sudah tidak ada sepertinya yang akan bertanya. Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rio atas waktunya untuk belajar bersama pada pagi hari ini. Semoga apa yang Kak Rio sampaikan bermanfaat bagi anak-anak, sehingga anak-anak punya semangat lagi untuk meraih prestasi yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga pada anak-anak yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga kalian juga setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Rio ini mampu menghadirkan semangat dalam diri kalian. Karena tidak ada gunanya, walaupun motivator paling handal pun kita hadirkan ke sekolah, kalau tidak ada motivasi dari dalam diri kita, tidak ada motivasi dari dalam diri kita sendiri, maka tidak akan ada gunanya.
Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Mari kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin kawan-kawan semua, dedek semua, mohon izin ya, mohon pamit. Terima kasih Kak Rio, terima kasih Bu Guru. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.